Fase dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah turun surah Al-Muzammil ayat 1-7, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah. Dan yang paling awal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha tidak ragu langsung menerima Islam dan dia radhiyallahu anha wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangin anak angkatnya Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Beliau adalah budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menikah. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu tumbuh di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat perintah dakwah, dia langsung beriman kepada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah budak pertama yang masuk Islam. Kemudian orang ketiga yang masuk Islam adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak anak-anaknya sendiri, mereka semua langsung menerima kenabian ayahnya. Pada hari itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendatangi sahabat yang paling terdekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku adalah utusan Allah, telah datang wahyu," dan semua diceritakan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Engkau adalah utusan Allah," dan mengucap syahadat secara spontan. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam setelah Abu Bakar kecuali bertanya." Abu Bakar tidak bertanya apapun, langsung syahadat. Setelah itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada saya? Saya sudah tahu kebenaran. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sebarkan semampumu." Abu Bakar langsung keluar rumah mencari teman-teman dekatnya, dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mendengar perkataan Abu Bakar, maka Utsman pun langsung syahadat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya banyak sekali hadis diantaranya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidakkah aku malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya?" Itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Abu Bakar pergi ke sebelah rumah Utsman bin Affan, ada sahabat yang mulia tinggal di situ yang juga dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah anaknya Sofia. Sofia adalah tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun. Kemudian Abu Bakar mendatangi sahabat dekat Zubair bin Awam, sahabat yang juga dijamin masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, orang yang bersaing dengan Utsman bin Affan dalam sedekah. Kemudian setelah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu masuk Islam, Abu Bakar datang kepada sahabat yang mulia, salah satu yang dijamin juga masuk surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sang penakluk Persia. Seluruh wilayah Persia takluk di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang terakhir pada hari itu yang didatangi oleh Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang juga dijamin masuk surga. Maka para sahabat yang mulia masuk Islam oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar panen pahala mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar, tetap imannya Abu Bakar lebih berat."
Seluruh umat ini termasuk para sahabat, semua tabi'in, semua tabi'ut tabi'in, semua ulama, yang sudah meninggal, yang masih hidup dan semua umat yang belum lahir sampai yang terakhir lahir nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, demi Allah tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.